Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdewita, NPM 19100077 dari PGMI 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat menggunakan media reward. Mengodo sholat artinya mengganti sholat yang terlewat dari waktunya. Hukumnya wajib dikerjakan sebab sholat yang dilewat waktunya tidak gugur kewajibannya. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar wajibnya sholat kodo. Dalil yang menjelaskan tentang cara kodo sholat fardu. 1. Praktek Nabi Muhammad SAW mengodo 4 waktu sholat dalam perang Khandaqah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika meninggalkan 4 waktu sholat, yaitu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ketika berkecamuk perang Qadha di tahun kelima Hijriah dari Abi Ubaidah bin Abdillah telah berkata, Abdullah, sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah SAW sehingga tidak bisa mengerjakan 4 sholat ketika perang Khandaqah hingga malam hari telah sangat gelap. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk melantunkan azan, diteruskan iqamah, maka Rasulullah SAW mengerjakan sholat zuhur. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan sholat asar. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan sholat maghrib, dan kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan sholat isya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Praktek Nabi SAW mengodo sholat subuh sepulang dan perang Khaybar. Selain itu juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika tertidur dan habis waktu subuh saat terjaga saat pulang dan perang Khaybar dan tahun ke-7 Hijriah. Dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya berkata, kami pernah berjalan bersama Nabi SAW pada suatu malam. Sebagai kaum lalu berkata, wahai Rasulullah, sekiranya Anda mau istirahat sebentar bersama kami. Beliau menjawab, aku khawatir kalian tertidur sehingga terlewatkan sholat. Bilal berkata, aku akan membangunkan kalian. Maka mereka pun berbaring sedangkan Bilal bersandar pada hewan tunggakannya. Namun ternyata rasa kantuk mengalahkan dan akhirnya Bilal pun tertidur. Ketika Nabi SAW terbangun, ternyata matahari sudah terbit. Maka beliau pun bersabda, wahai Bilal, mana bukti yang kau ucapkan? Bilal menjawab, aku belum pernah sekalipun merasakan kalian seperti ini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memegang ruh-ruh kalian, sesungguh hendaknya mengembalikan kepada kalian sehendaknya pula. Wahai Bilal, berdiri dan azanlah, umumkan kepada orang-orang untuk sholat. Kemudian beliau berwudu. Ketika matahari meninggi dan tampak sinar putih, beliau pun berdiri melaksanakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Bagi orang yang ketiduran hingga matahari terbit, bagi orang yang tertidur tidak bangun di waktu subuh hingga matahari terbit, maka tatkala bangun ia harus segera melaksanakan sholat subuh. Dalam hal ini ia tidak berdosa sebab keterlambatannya untuk melaksanakan sholat bahkan hingga keluar waktu bukan karena unsur kesengajaan. Hal ini pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan. Ketika malam beliau SAW dan para sahabat tertidur hingga matahari terbit. Seketika itu beliau memerintah Bilal untuk azan dan iqamah. Akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat sholat subuh dan kala matahari telah terbit. Kedua, bagi orang yang tertidur dan ada unsur kesengajaan, sebenarnya ia telah bangun di waktu sholat subuh, hanya saja karena rasa malas dan rasa berat ia tidur kembali sampai matahari terbit. Jadi ada unsur kesengajaan. Sebagian besar para ulama berpandangan bahwa ia berkewajiban untuk mengodo sholatnya. Hendaklah dirinya segera melaksanakan sholat ketika bangun. Di samping itu ia harus bertaubat kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala karena telah sengaja meninggalkan sholat tak kala telah tiba waktunya. Bagaimanapun juga meninggalkan sholat secara sengaja termasuk dosa besar. Hal ini berdasarkan dari pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Disebutkan dalam Fatwa Lahjah Daimah 25/257, jika orang tua Anda saat sakit hilang akal tidak sadar sama sekali, maka sholat gugur baginya. Karena ketika itu dia bahkan orang yang terkena kewajiban beban, karena beban kewajiban sholat dikaitkan dengan akal sementara dia telah hilang akal. Adapun jika akal dan kesadarannya tidak hilang, akan tetapi dia meninggalkan karena tidak tahu bahwa dirinya tetap wajib untuk melaksanakan sesuai kemampuannya. Semoga Allah memaafkan dan menerima ujarnya karena ketidaktahuannya dan tidak ada orang yang menjelaskan hukum syar'i hingga akhirnya dia meninggal. Semoga Allah merahmati dan mengampuninya. Dalam kedua kondisi tersebut tidak boleh dilakukan sholat untuk orang tua Anda. Karena sholat tidak boleh dilakukan untuk orang lain. Asalnya sholat tak wajib diwakilkan. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.